Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan 5 ya. Kita lanjutkan mengenai lipid yang bagian kedua. Nah, ini gambaran lipidnya ya. Di minggu pertama, mohon maaf, di minggu keempat kita mempelajari lipid yang ini ya, jenuh, tak jenuh, asam lemak, dan gliserida yang netral gliserida, yaitu minyak dan lemak. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini, fosfogliserida ya, sphingolipid, steroid, wax, dan lipoprotein. Nah, fosfolipid ini gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat atau fosfogliserida. Fosfolipid adalah lipid utama membran sel ya, 50-90% dari konsentrasi total lipid ya. Sebagian besar lipid merupakan turunan dari diasil gliserol 3-fosfat atau asam fosfatidat, dan pada sel tumbuhan, kedelai, hewan, dan manusia itu terdapat fosfolipid ya, baik itu di telur, otak, hati, ginjal, dan jantung. Pokoknya semua sel yang mengandung membran sel ini ada fosfolipid ya. Ini gambarannya, ini ada 2 asam lemak ya, kemudian ini gliserol. Nah, ini adalah OH pada gliserol yang ketiga mengikat fosfat, dan fosfat di sini mengikat suatu senyawa lain. Nah, ini yang akan membedakan antara satu fosfolipid dengan fosfolipid yang lain. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi ada residu asam lemak bisa yang cabang, mohon maaf, maksudnya jenuh dan tak jenuh. Jadi ini asam lemak tak jenuhnya, di sini oleat, ini asam lemak jenuhnya palmitat. Nah, ini ya seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, tadi ikatan ganda ini konfigurasinya cis, menghasilkan kekakuan pada rantai asil. Ya, ini contohnya yang sterat adalah yang jenuh, oleat tidak jenuh. Nah, ini posisinya cis. Nah, fosfolipid utama pada membran sel mamalia itu ada kolin, yaitu ketika ini yang terikat pada fosfatnya itu adalah kolin. Kalau etanol amin itu yang terikat adalah etanol amin, fosfatidilserina ini serin, fosfatidilgliserol ini gliserol. Nah, ini fosfatidil inositol. Maka di sini yang terikat pada fosfatnya adalah inositol. Jadi 2 asam lemak pada gliserol, OH yang terakhir adalah fosfat, tapi fosfatnya mengikat senyawa lain. Nah, ini yang membedakan antara satu fosfolipid dengan fosfolipid lain. Ketika fosfatidil kolin, berarti di sini kolin. Fosfatidil etanol amin, maka sini etanol amin. Fosfatidil inositol, maka inositol. Fosfatidil gliserol, maka ini gliserol. Fosfatidil serina, maka ini di sini serin. Itu ya. Di ini utamanya. Dia suatu asam fosfatidat ya, nanti tinggal variasi yang terikat pada fosfat ini. Nah, ini adalah struktur dari fosfogliserida ya. Ada asam fosfat. Ketika dia tertempel kolin, ini senyawa kolin ya. Kita lihat kolin itu tadi di sini seperti ini ya. Oke. Tertempel di fosfat ini, maka namanya fosfatidil kolin atau disebutnya lecitin ya. Nah, ini tadi kalau yang terikat itu etanol amin, maka namanya fosfatidil etanol amin atau dikenal cefalin. Kemudian kalau yang terikat itu serina, maka dikatakan fosfatidil serina. Nah, kemudian kita sekarang lihat yang non-gliserida lipid, yaitu struktur sphingolipid, yaitu ada sphingosine ya, ini sphingosine ya. Jadi ada asam lemak, ada fosfat, ada kolin juga. Ya, jadi itu variasinya.
ingin jemput mama. Nah, yang sphingolipid ini merupakan turunan dari sphingosine ya. Jadi awalnya ini sphingosine seperti ini ya. Sphingosine itu lihat ya. Tetapi kemudian ada asam lemak yang tertempel, ada asam fosfat tertempel dan ada kolin. Nah, sphingolipid ini merupakan turunan dari lipid sphingosine. Jadi ada ekor hidrokarbon yang panjang dan daerah polar yang termasuk suatu gugus amino. Nah, ini sphingolipid ini contohnya adalah ceramida. Ya, ada asam lemak yang tertempel. Jadi sphingosine ada asam lemak yang tertempel pada ini ya, asam amino dari sphingosine-nya. Kemudian dia punya gugus kepala polar yang terestrifikasi pada terminal OH dari sphingosine. Ya. Kemudian sphingomyelin tadi ya, jadi ada sphingosine ya, tertempel fosfokolin itu ada asam lemak. Nah ini menyerupai sebenarnya gliserofosfolipid spatidilkolin, tapi ini rantai utamanya sphingosine gitu ya. Nah, cerebrosida, nah ini yang tertempel ada monosakarida ya. Gangliosida ini kalau ada oligosakarida kompleks ya, yaitu galaktosa. Nah, ini banyak menyusun membran sel otak. Makanya pas seorang ibu itu harus menyusui anaknya karena di dalam ASI itu terdapat laktosa ya. Kan di susu formula ada juga, iya, tapi susu formula tidak ada enzim laktase. Emang enzim fungsinya apa? Laktase itu akan mengubah glukosa dan galaktosa sehingga mudah diserap. Nah, kalau di susu formula itu tidak ada enzim, makanya diare, ya nggak cocok. Gitu ya. Padahal galaktosa ini sangat dibutuhkan, harus diserap di dalam usus, kemudian nanti akan menyusun membran sel otak. Ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah tadi ceramida tadi ya, merupakan contoh dari glikolipid ya. Nah, ini galactocerebrosida tadi ya, ada galaktosanya. Ini sulfatida galactocerebrosida, jadi ada sulfur di sini. Nah, ini adalah gangliosida. Nah, ya, seperti ini. Strukturnya makin banyak lagi. Apa namanya? Laktosa ya, glukosa maupun galaktosa ya, itu monosakarida yang tertempel pada sphingosine. Dan ini adalah penyakit terkait dengan penyakit Tay-Sachs ya, beradaan gangliosida ini. Ya. Nah, ini adalah struktur steroid ya, jadi kita Ibu balik ya ke sini ke klasifikasi lipid, maaf. Nah, ini ya. Jadi kan fosfolipid udah banyak macam-macamnya, fosfatidil kolin atau lecitin, fosfatidil etanolamin, cefalin atau fosfatidil serina ya. Non-gliserida lipid, lipid tadi sphingomyelin ya. Ini tidak ada lipid yang terikat ya. Ini glikolipid ada lipid yang terikat. Nah, sekarang kita ke steroid ini ya. Oke. Steroid ini, nah ini strukturnya ya. Jadi ini adalah struktur dari kolesterol. Makanya ketika minyak tanpa kolesterol, ya betul, tapi
bukan hanya minyak dia, semua minyak. Karena di minyak itu secara kimia adalah triasilgliserol ya, gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Nah ini kolesterol ini seperti ini, kan beda sekali dengan itu ya. Kalian buka PPT Ibu yang minggu lalu tentang minyak TAG itu triasilgliserol itu strukturnya seperti apa. Kolesterol ini seperti ini ya. Nah, steroid ini kolesterol banyak di membran juga. Turunannya itu bisa hormon testosteron ya, mirip dengan kolesterol. Makanya hormon-hormon seksual atau hormon-hormon steroid itu biasanya memang disintesis dari kolesterol. Nah, ini asam empedu sebenarnya adalah turunan kolesterol, tapi dia lebih polar ya, dibentuk soalnya di tubuh kita, di hati ya. Tetapi disekresikan ke empedu, disimpan di kantong empedu. Nah, asam empedu ini adalah untuk mencerna lemak dan vitamin yang larut lemak, untuk menyerap ya, membantu penyerapan lemak, vitamin larut lemak di usus. Jadi fungsinya adalah untuk itu. Oke, kejadian ini adalah ada ya salah satu guru besar biokimia, tapi sudah almarhum ya, beliau tahun 60-an itu pernah KKN ya, beliau kedokteran hewan IPB, satunya KKN di daerah Sukabumi ya, tapi sekarang sudah tidak ada lah. Desa di Sukabumi itu ada satu desa yang penduduknya itu semuanya rabun senja. Ternyata setelah KKN di sana selama 1 bulan diamati, ternyata mereka punya kebiasaan tidak memakan sesuatu itu dengan lemak ataupun minyak. Akibatnya vitamin A itu tidak bisa terserap. Nah, tapi kan Bu ada asam empedu di tubuh. Tetap saja itu kurang karena harus ada asupan dari makanan juga, sehingga diedukasilah oleh mahasiswa KKN itu pada tahun 60-an itu untuk masyarakatnya mau memakan lemak, minyak gitu ya, untuk mempermudah penyerapan vitamin larut lemak, terutama vitamin A. Dan 5-10 tahun kemudian rabun senja itu sudah tidak ada karena vitamin A itu memang sangat butuh gitu ya. Kemudian berkembang juga tahun 70-an, 80-an imunisasi vitamin A, pemberian vitamin A secara besar-besaran gitu ya. Itu akhirnya menjadikan desa itu tidak lagi ada rabun senja. Nah, ini kolesterol, ini penyusun penting membran sel, memiliki sistem cincin yang kaku dan ekor hidrokarbon yang bercabang pendek. Ini hidrofobiknya sangat besar, hidroksilnya ini yang sedikit gugus polarnya hanya 1 ya. Jadi dia sebenarnya bisa amfifatik meskipun hidrofobik lebih besar ini ya. Molekul hidrofiliknya sekali. Seperti ini gambarannya ya kira-kira cara komputasinya. Nah, ini keberadaan di membran kolesterol ini nih, ya, dia terorientasi pada fosfolipid, ya. Nah, ini menyebabkan antar rantai asam lemak fosfolipid ini ada jarak. Nah, sehingga inilah yang memudahkan gerakan membran plasma ini, terutama di otak itu memudahkan sinyal-sinyal bisa meneruskan ke sel otak. Nah, kalau dikatakan otaknya encer tuh maksudnya banyak kolesterol di sel otaknya sehingga memudahkan sinyal-sinyal sel informasi masuk ke otak, ke sel otak. Ya, jadi ini sangat penting. Sumber kolesterol banyak di kuning telur ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada interaksi dengan kolesterol kaku, itu menurunkan mobilitas dari ekor hidrokarbon fosfolipid. Tetapi adanya kolesterol dalam fosfolipid ini mencegah membran kaku ya, untuk menjadi kristal itu tidak terjadi dengan bantuan kolesterol ini. Ya. Jadi fosfolipid membran dengan konsentrasi kolesterol yang tinggi memiliki fluiditas intermediate di antara kondisi kristal dan cairan kristal. Itu ya, jadi sangat memudahkan untuk menerima informasi gitu, pesan-pesan dari luar ya. Semuanya ini melalui membran sel ya.
ketika dia berkristal, nah sulitlah untuk menyampaikan pesan kimia itu ya. Pesan kimia itu nanti di-action oleh otak untuk menjadi suatu gerakan ya, untuk jadi suatu pemikiran seperti itu ya. Nah ini kolesterol seperti ini, jadi hanya ini yang hidrofilik kecil ya, hidrofobiknya besar sekali, rantai karbonnya banyak. Nah ini contoh dari garam empedu ya, atau asam empedu seperti ini mirip kan dengan kolesterol, tapi dia lebih banyak OH-nya sehingga dia bisa lebih sebagai melarutkan asam lemak maupun vitamin larut lemak di usus. Nah, ini adalah contoh hormon yang tadi steroid, ya, hormon-hormon seksual, progesteron, testosteron, estron ya mirip-mirip strukturnya dari kolesterol. Makanya ketika seseorang misalkan setelah 2 tahun menikah belum memiliki keturunan, itu cek hormon. Kalau memang hormonnya kurang, biasanya dari asupan dulu nutrisi. Kalau tidak, dicek dia memang tidak suka sesuatu lemak hewani. Nah, itu maka diterapi dulu dengan nutrisi. Setelah nutrisi tidak mampu, baru terapi dengan hormon disuntik. Ya. Nah, ini ada kortison dan aldosteron juga, suatu contoh hormon steroid. Ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi lemak yang di non-glicerolipid ya, wax yang terakhir. Nah, ini adalah biasanya untuk dunia industri mengkilapkan mobil. Nah, ini beeswax, mirisil palmitat. Strukturnya seperti ini. Setil palmitat, jadi tetap ada asam lemak yang terikat. Ya. Ini minyak ikan paus ya. Ini yang beeswax ya. Jadi ini apa namanya, dari lebah ya. Ya, lilin, lapisan lilin dari lebah, ini lilin pada apa ini ya, pada ikan paus ya. Ikan paus shark ya. Well, apa ikan lumba-lumba. Oke. Pokoknya yang ikannya besar lah ya. Nah, ini terakhir ya, yang lipoprotein ini kompleks lipid ya. Kompleks lipid ini lipid yang sangat kompleks ya, ada fosfolipid ya, ada protein, ada kolesterol gitu ya, ada triasilgliserolnya, ada kolesterol ester. Nah, ini siapa aja sih sebenarnya? Ini adalah yang ada di darah ya. Jadi kalau orang ini hiperkolesterolemia, maka kolesterolnya tinggi. Hiperlipidemia, maka lipid di darahnya tuh banyak, tinggi ya. Apakah itu lipoprotein, apakah itu kolesterol, apakah itu TAG-nya ya. Jadi lipid kompleks ini lipid yang terdapat di alam yang bergabung dengan senyawa lain seperti protein atau karbohidrat, dia menjadi lipoprotein. Lipid yang berikatan dengan protein plasma, bagian plasma darah gitu ya. Lipidnya adalah trigliserida, fosfolipid atau kolesterol. Kalau lipopolisakarida ini gabungan lipid dengan polisakarida, dan biasanya pada beberapa sel bakteri. Nah, ini yang biasanya kalau kita minum antibiotik ini untuk merusak lipopolisakaridanya si bakteri itu. Kemudian kita akan lihat terakhir struktur membran. Struktur membran ini adalah dimodelkan oleh Jonathan Singer dan Gardner Kossel pada tahun 1972. Ya, jadi membran ini dua dimensi yang terorientasi dengan lipid dan protein. Ada lipid bilayernya ini ya. Kemudian ada barrier permeabilitas ya. Dia adalah barrier ya, pembatas yang permeabilitas. Berinteraksi dengan protein sehingga menjadi larut serta sering meregulasi aktivitas protein. Nah, membran protein bebas untuk berdifusi secara lateral kah atau hanya di satu permukaan membran ya.
satu dengan yang gambaran mikroskopik ini ya, yang fosfolipid bilayer-nya ini lapis gandanya. Oke, ini fosfolipid bilayer, lipid ada kolesterol ya, ini ada protein. Nah, jadi komponen membran sel itu memang utamanya adalah fosfolipid yang kita pelajari ini, dan ada kolesterol ya. Dan ada tadi ya suatu glikolipid. Nah, ini ya, lipid yang mengikat tadi galaktosa ya, glukosa. Ini kita pelajari. Nah, kalau ini adalah glikoprotein-protein yang mengikat karbohidrat juga. Nah, ini juga banyak terikat galaktosa di sini ya. Jadi berpesan pada semua wanita di kelas IKN ini, baik Bogor maupun Sukabumi, nanti jadi seorang ibu tuh harus mau menyusui anaknya ya. Jangan sampai anaknya itu diberikan susu formula. Karena di ASI itu komplit sekali. Ada enzim, ada antibodi, ada semua vitamin A, ya itu semua tinggal ibunya makannya juga yang benar. Jangan makannya Indomie terus ya. Dia harus sayur, buah ya, protein hewani, nabati, lemak hewani, lemak nabati itu divariasi sehingga ASINya kaya dengan nutrisi dan bisa menyusui anaknya. Jadi pekerjaan menurut ibu di dunia ini yang paling mulia adalah menyusui, seorang ibu menyusui anaknya. Ya karena anaknya itu nggak bisa makan ketika di dalam perut itu masih tergantung kita kan melalui plasenta tali pusatnya dia menyerap. Ketika di luar ya harus disusui gitu ya. Sampai 6 bulan tuh nggak boleh dikasih apa-apa, ASI eksklusif namanya. Setelah 6 bulan baru MPASI ya, itu boleh diperkenalkan. Makanannya itu harus yang karbohidrat dulu. Kenapa? Karena di mulut ada enzim amilase. Jadi biasanya dia dibantu dengan ASI itu semua enzim ada di ASI. Nah, ini suruh mulai belajar supaya enzimnya belajar. Enzim yang apa dua nih? Organ pencernaan mulut. Di mulut ada amilase, maka supaya amilase bekerja kita beri karbohidrat. Nanti belajar protein karena di lambung ada protein. Terakhir lipid karena lipid itu ada di usus. Gitu ya. Jadi belajar biokimia itu harus membuat cerdas. Meskipun karena nanti seorang ibu tidak bekerja, tapi ilmu yang sudah kalian peroleh selama kuliah itu bisa diterapkan dalam membangun keluarga yang sehat, ya, yang bahagia, gitu ya. Itu. Nah, bagaimana nanti yang bapaknya juga nih, anak-anak laki nih mahasiswa, yang putra-putra ini juga harus ya dia tupoksinya adalah mencari nafkah. Jadi harus memberikan nafkah uang dari yang halal kepada istrinya supaya istrinya makan yang halal kemudian mengalir ke anaknya yang halal. Jangan sampai korupsi ya, kejujuran itu penting. Itu pesan-pesan ibu. Nah, kemudian supaya ASI lancar itu karena hormonal, maka seorang ibu harus dibuat bahagia. Bagaimana ya seorang ayah itu, suami itu jangan membebankan lagi pekerjaan yang memberatkan si ibu karena menyusui itu udah paling mulia. Jadi jangan lagi disuruh nyapu, ngepel, nyuci ya, berbagi tugas lah. Mungkin pada saat-saat pertama sampai 6 bulan itu banyakkan di ayah ya. Tapi bekerja Bu, ya itulah berumah tangga. Nah, kalau itu nggak mau berumah tangga, nah itu kalian salah. Jadi hidup di dunia ini adalah beribadah dan berkeluarga itu adalah salah satu ibadah yang salah satu pintu ibadah kita. Ya, kalian harus percaya bahwa setelah kehidupan dunia itu ada akhirat. Jadi kita di dunia ini beribadah, ya, menuai hasilnya nanti di alam kubur dan di akhirat. Ya. Baik, berikutnya itu selingan sedikit ya supaya kalian tidak ngantuk gitu ya waktu mendengarkan Ibu menjelaskan. Nah, ini contoh-contoh lipoprotein pada plasma darah. Ada kilomikron ya. Tidak hanya plasma darah ini plasma darah tuh LDL HDL ya. Nah, ini kalau kilomikron ini adanya di pencernaan ketika dia membawa apa nih?
TAG ya. Jadi kita kan makan lemak, diserap nih dengan bantuan empedu. Nah, setelah di darah, mau kemana nih? Darah kan banyaknya air, maka dia dikemas oleh kilomikron ini. Akan dibawa dari usus menuju hati. Kalau VLDL membawa TAG tadi ya, lemak atau minyak itu dari hati ke jaringan adiposa. Nah, LDL, kalau LDL ini banyak sekali kolesterolnya. Makanya kalau kadar LDL tinggi itu menandakan kolesterol tinggi. Nah, kalau HDL ini sebenarnya proteinnya tinggi. Nah, ini yang dikatakan kolesterol baik tuh ini maksudnya HDL itu tingginya protein, jadi tidak membahayakan, tidak membuat plak di pembuluh darah. Sedangkan LDL ini bisa membentuk plak yang akhirnya menyempitkan pembuluh darah. Ya. Nah, itu kita belajar lipid ya selama 2 minggu. Kalian harus bedakan lipid itu golongan besarnya, tapi dibagi ada asam lemak, ada minyak lemak, ada fosfolipid, ada sphingolipid, ya, sphingomyelin, glikolipid tadi ya, ada steroid kolesterol yang memang beda sekali dengan minyak dan lemak, maka kalau iklan minyak tanpa kolesterol itu benar, tapi masalahnya bukan minyak dia aja, semua minyak goreng itu adalah non kolesterol karena tidak ada struktur kolesterol. Tapi ketika kalian bicara membran, ada fosfolipid, ada kolesterol sana, ada glikolipid kan, ada sphingomyelin, ada sphingosine tadi. Nah, kemudian kalau wax itu lilin ya bisa di, di, di secara industri gunakan untuk mengkilapkan mobil, tapi secara alami itu pada ikan tadi dan pada lebah itu ada. Kemudian lipoprotein itu adalah transportnya ya, lipid di dalam darah kita dan dalam organnya menuju dari satu organ ke organ lain. Ya, karena tadi lipid itu kan sesuatu yang tidak larut air, padahal darah itu banyak air, sehingga harus dikemas ya oleh lipoprotein tadi. Baik, sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, tuliskan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi kalau untuk yang IKN Sukabumi karena masih jam 8.40 ya.